Engkau datang dengan satu tanggal yang terasa seperti pintu, dan aku akan menjaganya tetap sebagai pintu, bukan sebagai janji yang keras. Di dalam nada ini yang dicari bukan sensasi, melainkan pengakuan yang tenang bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak menuju hidupmu. Hari pertama Agustus berdiri seperti ambang yang belum ramai, tetapi sudah terasa berbeda ketika engkau mendekatinya dengan hati yang letih. Ada orang yang mendengar kata-kata seperti ini lalu mengencangkan rahangnya, karena mereka terlalu sering berharap dan terlalu sering kecewa. Namun ada juga bagian di dalammu yang langsung duduk diam, seolah-olah akhirnya mendengar namanya dipanggil tanpa suara. Malam yang panjang sering membuat uang, tenaga, dan perhatian terasa seperti benda yang tercecer di lantai, dan engkau pernah berjalan melewatinya sambil pura-pura kuat. Di tengah semua itu, aku ingin engkau memperhatikan bahwa kekuatan tidak selalu datang seperti ledakan. Kadang ia datang seperti napas yang kembali teratur. Ketika Yakub bergumul di malam yang gelap, ia tidak menerima hidup baru dengan keramaian, melainkan dengan sentuhan yang mengubah arah langkahnya. Begitu juga engkau yang mungkin sedang duduk di kursi sederhana, menatap tagihan, menatap pesan yang belum dibalas, menatap ruang yang terasa sempit. Tubuhmu tahu kapan ia menahan beban terlalu lama, karena bahu mulai berat, dada mulai rapat, dan pikiran mulai berulang tanpa henti. Tetapi bahkan di sana ada rahmat yang tidak membuat keributan. Rahmat itu tidak memaksa engkau percaya dengan terburu-buru. Rahmat itu hanya berdiri dekat, menunggu engkau sadar bahwa engkau belum dilupakan. Bila kata-kata ini menyentuh bagian terdalam dari dirimu, tetaplah di sini, karena yang sedang dibuka bukan sekadar ide, melainkan cara memandang yang baru. Aku ingin membawa engkau masuk lebih dalam, karena seringkali pintu bukanlah masalahnya, melainkan keberanian untuk mendekatinya. Di ruang kecil tempat engkau menyimpan kwitansi, dompet, pesan, perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. dan kekhawatiran, ada ketegangan yang tidak semua orang lihat. Kadang meja makan menjadi tempat keputusan diam-diam, dan ponsel di tangan terasa seperti saksi bagi harapan yang belum selesai. Engkau mungkin sudah belajar tersenyum saat orang bertanya kabar, padahal di dalam dada ada pertanyaan yang jauh lebih jujur. Aku tidak sedang memaksakan hasil, tetapi sedang menuntun engkau untuk mengenali bahwa pengembalian sering lahir dulu sebagai ketenangan. Seperti tangan yang membuka laci dan menemukan sesuatu yang lama hilang, seperti mata yang akhirnya melihat dokumen yang sebelumnya tertutup kertas lain. Dalam pengalaman seperti itu, hati bergetar, bukan karena keajaiban besar yang diumumkan, melainkan karena kepulangan yang tak terduga. Ada hari-hari ketika engkau merasa harus menjadi kuat sendirian, seolah-olah tanggung jawab adalah ruangan tanpa jendela. Tetapi tubuh tidak dibuat untuk terus mengencang tanpa akhir, dan jiwa pun tidak dibuat untuk hidup dalam penahanan terus-menerus.
Saat napasmu mulai lebih dalam, engkau sedang belajar bahwa damai bisa menjadi bentuk pertama dari kelimpahan. Aku mendengar kesunyianmu di antara kerja keras dan doa yang tidak dipamerkan. Aku juga melihat bagaimana engkau tetap datang, tetap bertahan, tetap menata ulang hati yang sempat goyah. Disitulah seringkali Tuhan bekerja paling lembut. Bukan pada panggung yang ramai, melainkan di tempat tersembunyi yang hanya diketahui oleh engkau dan Dia. Dan justru karena itu, yang akan datang kepadamu tidak harus dijelaskan kepada semua orang. Yang perlu dilakukan sekarang hanyalah tetap mendengarkan, sebab pintu yang benar sering dikenali oleh kedamaian yang menyertainya. Ada semacam dorongan aneh ketika seseorang sudah terlalu lama menunggu, yakni keinginan untuk menilai semuanya terlalu cepat. Tetapi aku ingin engkau menahan itu sedikit, karena yang sedang bergerak tidak selalu tampak pada jam pertama. Agustus di awalnya sering seperti halaman putih, dan halaman putih bisa menakutkan bagi hati yang sudah lelah menulis ulang cerita. Namun justru pada halaman seperti itu, Tuhan dapat menaruh garis yang tidak bisa dibuat oleh ketakutan. Engkau mungkin pernah merasa bahwa apa yang menjadi milikmu sudah hilang terlalu jauh, terlalu lama, terlalu rapi disembunyikan oleh keadaan. Lalu engkau belajar berdoa tanpa banyak suara, hanya dengan tatapan yang jatuh ke lantai dan hati yang berkata, "Masih ada." Di sanalah iman sering tumbuh, bukan sebagai teriakan, melainkan sebagai keteguhan untuk tetap berdiri. Aku ingin engkau merasakan bahwa hari-hari ini tidak harus dibaca sebagai penolakan terakhir. Bisa jadi mereka hanyalah penundaan yang sedang membentuk kesiapanmu agar engkau tidak memegang berkat dengan tangan yang terlalu gemetar. Seperti orang yang menunggu kabar dari ruang pembayaran, engkau telah belajar menghitung ulang, menata ulang, dan menahan diri agar tidak hancur. Tetapi yang menahanmu bukan hanya angka, karena di balik angka ada rasa identitas yang sedang diuji. Apakah engkau masih percaya bahwa hidupmu tidak berakhir pada kekurangan yang terlihat? Apakah engkau masih percaya bahwa apa yang ditanam dalam air mata dapat kembali dalam sukacita yang tenang? Aku tidak meminta engkau memaksakan keyakinan yang keras, hanya mengajakmu tetap membuka dada. Sebab saat dada mulai terbuka, jalan pulang bagi yang hilang juga mulai terlihat. Dan semua ini akan bermuara pada satu pengenalan yang sederhana namun kuat, yaitu bahwa engkau tidak sedang berbicara kepada ruang kosong. Ada perbedaan besar antara menunggu dengan putus asa dan menunggu dengan penglihatan yang dibersihkan. Dalam menunggu yang pertama, jam terasa seperti hukuman. Dalam menunggu yang kedua, jam menjadi ruang di mana Tuhan menguatkan yang lemah. Aku tahu engkau mungkin membawa riwayat tentang pintu yang tidak jadi terbuka, janji yang berubah bentuk, dan bantuan yang datang terlambat. Namun sejarah pribadimu tidak harus menjadi nubuat untuk sisa hidupmu. Lihatlah tanganmu sendiri, bagaimana ia pernah bekerja keras untuk hal-hal yang bahkan tidak sempat diapresiasi. Lihatlah matamu, bagaimana ia tetap membaca tanda kecil, tetap menghitung kebutuhan, tetap bertahan melewati hari ketika semuanya terasa terlalu mahal. Ada sesuatu yang sangat mulia dalam keberlanjutan seperti itu. Aku merasa perlu berkata bahwa ketekunanmu tidak sia-sia meski tidak semua hasilnya langsung tampak. Kadang yang dahulu dicuri bukan hanya uang, melainkan rasa aman, rasa layak, dan rasa tenang. Dan pemulihan sejati sering datang memulihkan semuanya sekaligus dengan cara yang tenang namun menyeluruh. Engkau mungkin sedang duduk di rumah kecil atau di tempat kerja yang bising, tetapi dalam dirimu ada altar yang diam. Di altar itu, engkau telah berkali-kali meletakkan kekhawatiran tanpa panggung. Di altar itu pula, pengembalian dapat mulai berlangsung tanpa perlu banyak suara. Aku ingin engkau mengingat bahwa pintu yang tampak tertutup tidak selalu berarti tertutup selamanya.
Kadang ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk dibuka dari sisi yang tidak engkau lihat. Dan ketika waktu itu tiba, engkau akan mengerti mengapa penundaan itu tidak membunuhmu. Ada juga luka yang lebih halus, yaitu luka karena merasa harus menyembunyikan kebutuhanmu agar tetap dianggap kuat. Engkau mungkin sudah belajar mengangguk saat batinmu ingin menangis. Engkau mungkin sudah terbiasa berkata baik-baik saja sementara tubuhmu memohon istirahat. Tetapi saat yang lembut ini mengajak engkau berhenti sebentar, engkau tidak kehilangan martabatmu. Justru di sana martabatmu dipulihkan karena engkau berhenti berperang dengan kenyataan. Kamar yang sunyi, meja yang penuh catatan, dan rekening yang ditatap berulang kali dapat menjadi tempat iman diuji tanpa tepuk tangan. Di tempat seperti itu, Tuhan tidak menuntut kepalsuan. Ia melihat apa yang tidak sanggup engkau ucapkan, dan ia tahu apa yang telah engkau simpan terlalu lama. Aku merasa ada sebuah arus yang mulai bergerak di bawah permukaan, seperti air yang perlahan menemukan celah batu. Engkau tidak harus memaksa air itu. Engkau hanya perlu tetap berdiri di tepi sungai batinmu dan memperhatikan tanda-tandanya. Ketika engkau mulai lebih tenang, ketika bahu sedikit turun, ketika dada tidak lagi sepadat tadi, itu bisa menjadi sinyal bahwa sesuatu sedang diselaraskan. Aku tidak akan menyebutnya sebagai kemewahan yang tiba-tiba, melainkan sebagai pemulihan yang punya arah. Dan arah itu seringkali dimulai dari satu pengakuan kecil bahwa engkau memang masih berharap. Jika harapanmu tinggal setipis benang, itu pun cukup untuk tangan Tuhan. Benang kecil di tangannya bukanlah akhir, melainkan awal dari tarikan yang membawa kembali apa yang sempat menjauh. Karena itu, jangan remehkan hari ketika hatimu tiba-tiba tidak seberat kemarin. Ada pintu yang tidak dibuka oleh tenaga, melainkan oleh pengenalan. Saat engkau mengenali bahwa ada sesuatu yang sedang berbicara melalui ketenanganmu, engkau berhenti menganggap semua hal sebagai kebetulan. Mungkin engkau mendengar judul ini pada waktu yang tidak biasa, dan justru ketidakbiasaan itu membuatmu diam lebih lama. Ada orang yang akan menutup video seperti ini karena terlalu banyak kekecewaan melekat pada kata-kata besar. Tetapi engkau masih di sini, dan itu sendiri sudah merupakan bentuk jawaban yang perlu dihormati. Aku ingin menaruh di hadapanmu sebuah kemungkinan yang tenang, bahwa yang lama menahanmu tidak lebih kuat dari yang sedang memanggilmu keluar. Di meja, di kendaraan, di kamar mandi yang sunyi, atau di sela pekerjaan, engkau mungkin merasa tubuhmu mulai mengenali nada baru. Nada itu bukan kegembiraan yang meledak, melainkan pengertian yang mereda. Seperti seseorang yang akhirnya menemukan kunci cadangan di tempat yang sudah berkali-kali diperiksa, ada rasa lega yang datang tanpa perlu banyak kata. Dalam perjalanan iman, pengembalian sering mendahului penjelasan. Engkau tidak selalu tahu bagaimana jalurnya, tetapi engkau dapat tahu kapan jiwamu mulai tidak lagi melawan. Saat itu terjadi, ingatan tentang kegagalan masih ada, tetapi ia tidak lagi memimpin. Saat itu terjadi, angka-angka mungkin belum berubah, tetapi dadamu tidak lagi diperintah oleh angka-angka itu. Itulah sebabnya aku mengajak engkau untuk tetap mendengarkan dengan lembut. Yang sedang dibentuk bukan hanya keadaan luar, melainkan cara engkau berdiri di dalam keadaan itu. Dan cara berdiri yang baru sering menjadi awal dari pintu yang lama tertahan. Aku tahu ada bagian dari dirimu yang bertanya, apakah semua ini terlalu indah untuk menjadi nyata? Pertanyaan itu wajar karena hati yang pernah luka belajar waspada. Tetapi kewaspadaan tidak sama dengan penolakan, dan luka tidak sama dengan kenabian. Kamu pernah mengira bahwa kehilangan terakhir akan menjadi definisi permanen, padahal definisi Tuhan selalu lebih luas daripada satu musim. Saat engkau menatap hidupmu yang terasa tertutup, ingatlah bahwa banyak hal suci justru tumbuh dalam ruang yang tidak dipuji.
Doa yang tidak diumumkan, kesabaran yang tidak disaksikan, dan kerja yang tidak dilihat orang lain sering membentuk dasar yang kokoh. Aku ingin membiarkan ini sampai ke tempat paling dalam dari dirimu. Engkau tidak sia-sia. Kelelahanmu bukan bukti bahwa engkau gagal, melainkan bukti bahwa engkau telah menanggung terlalu banyak terlalu lama. Dan ketika seseorang menanggung terlalu banyak, pengembalian bukan hanya soal menerima kembali, melainkan soal dipulihkan agar mampu menerima dengan aman. Disinilah rahmat bekerja dengan sangat nyata. Ia tidak hanya mengisi tangan, ia menenangkan tubuh. Ia tidak hanya mengubah keadaan, ia melunakkan ketegangan yang lama memerintah dada. Engkau mungkin merasakannya sebagai desahan kecil, sebagai keinginan untuk duduk lebih tenang, atau sebagai air mata yang tiba-tiba turun tanpa drama. Itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa sesuatu yang keras di dalammu sedang mulai mencair. Dan yang mencair seringkali membuka jalan bagi yang baru masuk. Ketika malam terasa panjang, manusia cenderung mengukur harapan berdasarkan apa yang dapat dihitung. Tetapi Tuhan tidak selalu bekerja menurut pengukuran yang sama. Ada hal-hal yang tertunda bukan karena ditolak, melainkan karena sedang dilindungi dari waktu yang salah. Aku tahu kalimat itu tidak menghapus tekanan, tetapi ia dapat mengubah cara engkau memandangnya. Engkau mungkin sedang menunggu pemulihan di tempat yang paling praktis, seperti pembayaran yang tertunda, kesepakatan yang tertahan, atau pekerjaan yang terasa tidak kunjung adil. Di sisi lain, engkau juga menunggu pemulihan batin, sebab keletihan yang lama membuat semua angka terasa seperti ancaman. Dalam keadaan seperti itu, satu helaan napas yang lebih panjang bisa menjadi tanda bahwa tubuhmu mulai mengerti aman. Aku ingin engkau memperlambat langkah batinmu bersama aku. Tidak untuk menyerah, melainkan untuk melihat dengan lebih jernih. Ada kebebasan yang mulai tumbuh ketika engkau berhenti menafsirkan seluruh hidup dari luka yang sama. Jika pintu itu terbuka, engkau ingin berada dalam keadaan siap, bukan hancur. Jika berkat itu datang, engkau ingin memiliki dada yang cukup lapang untuk menerimanya tanpa ketakutan. Maka hari ini, biarkan ketenangan melakukan pekerjaan yang sering diabaikan oleh kegelisahan. Biarkan kata-kata ini bekerja seperti jendela yang dibuka sedikit agar udara masuk. Dan bila hatimu mulai merasa ada arah yang berbeda, jangan cepat menutupnya. Bisa jadi itu bukan khayalan, melainkan pengenalan yang sedang tumbuh. Perhatikan juga bagaimana benda-benda kecil di sekitarmu mengubah nada hari. Gelas yang masih penuh setengah, kursi yang berderit, bunyi notifikasi yang tidak membawa kabar baik. Semua itu membentuk latar yang akrab bagi orang yang sedang menunggu. Namun justru di latar seperti itulah penglihatan rohani sering menjadi lebih tajam. Engkau mulai melihat bahwa tidak semua kesunyian adalah hukuman dan tidak semua penundaan adalah penolakan. Ada jenis sunyi yang menyiapkan telinga dan ada jenis tunda yang menyiapkan tangan. Kalau engkau merasa sudah berada di titik lelah, aku ingin menghormati lelah itu tanpa membiarkannya menjadi akhir cerita. Engkau boleh lelah, tetapi engkau tidak harus kehilangan arah. Engkau boleh menangis, tetapi engkau tidak perlu menyebut air mata itu sebagai kegagalan. Dan engkau boleh bertanya, asalkan pertanyaan itu tetap berdiri di dekat iman. Ada sesuatu yang lembut, namun tegas, sedang menata ulang dalam dirimu. Seperti seseorang yang menyusun ulang laci yang berantakan, satu hal dikeluarkan, satu hal dikembalikan, satu hal ditempatkan di tempat yang benar. Proses itu tidak selalu terlihat agung, tetapi hasilnya terasa. Engkau akan tahu ketika napasmu tidak lagi sesempit tadi. Engkau akan tahu ketika pikiranmu berhenti berlari ke kemungkinan terburuk. Engkau akan tahu ketika tubuhmu mulai mempercayai bahwa tidak semua malam berakhir seperti malam sebelumnya.
Dan pada titik itu, pengembalian tidak lagi hanya sebuah kata, melainkan pengalaman yang mulai mendekat. Jika satu saja dari tanda-tanda itu menyentuhmu, jika di dalam beberapa menit terakhir engkau merasa dada sedikit mengendur, ketik 888 di komentar. 3 angka itu bukan jimat, melainkan pengakuan sederhana bahwa engkau melihat adanya kelimpahan yang sedang bergerak. Ketik 888 sebagai tanda bahwa hatimu tidak menutup diri terhadap apa yang sedang dipulihkan. Aku ingin engkau kembali padaku sesudah itu, karena perjalanan ini tidak berhenti pada pengakuan pertama. Saat jari-jari itu menulis, biarkan tubuhmu mengingat bahwa persetujuan kecil pun punya arti. Dan bila engkau mengetiknya dengan pelan, itu pun cukup. Sebab yang penting bukan kecepatan, melainkan kejujuran. Jangan biarkan keraguan mencuri momen kecil ini. Seringkali langkah paling kecil justru menjadi pintu bagi langkah yang lebih besar. Ada kesaksian yang lahir diam-diam ketika seseorang berani memberi nama pada pengenalannya sendiri. Lalu engkau akan melihat bahwa apa yang semula terasa acak ternyata sedang membentuk pola yang bisa dipercaya. Pengenalan seperti ini menenangkan, bukan karena semuanya sudah selesai, melainkan karena engkau berhenti merasa sendirian di dalam proses. Kembali padaku sesudah itu, dan mari kita teruskan dengan hati yang tetap terbuka. Karena apa yang sedang bergerak tidak berhenti hanya karena engkau menyebutnya dengan suara hati. Justru saat disebut, ia menjadi lebih nyata di dalam dirimu. Aku ingin engkau memperhatikan bahwa banyak hal penting datang setelah orang berhenti bertengkar dengan waktunya sendiri. Di teras rumah, di perjalanan pulang, atau di ruang tunggu yang dingin, engkau mungkin mulai merasakan bahwa sesuatu yang baru sedang memberi bentuk pada harapan. Itu belum tentu jawaban penuh, tetapi ia bisa menjadi rasa yang menandai bahwa jawaban sedang menuju. Saat seseorang terlalu lama hidup dalam kekurangan, ia sering lupa bahwa damai juga bagian dari penyediaan. Damai bukan pengganti kebutuhan, tetapi ia menempatkan kebutuhan itu di bawah tangan yang lebih besar. Engkau tidak harus menutup mata terhadap fakta. Engkau hanya perlu menolak untuk membiarkan fakta terakhir menentukan siapa engkau. Ada ruang yang dibersihkan oleh kesabaran, dan ada ruang yang dibersihkan oleh keberanian. Hari-hari seperti ini sedang melakukan dua-duanya. Aku melihat bagaimana engkau mulai bertanya dengan lebih lembut, bukan lagi dari ketakutan yang mendesak, melainkan dari pengharapan yang mencari tempat berdiri. Pertanyaan yang lembut sering membuka pintu yang tidak dibuka oleh panik. Maka biarkan harapanmu tetap tertata seperti rumah yang menunggu tamu penting dengan lampu yang tetap dinyalakan. Mungkin engkau belum melihat tamu itu, tetapi lampu menyala adalah tanda bahwa engkau masih percaya ada yang datang. Percaya seperti ini bukan naif. Ia justru dewasa karena pernah terluka, tetapi tetap memilih tidak mati rasa. Dan ketika engkau memilih demikian, engkau sedang mempersiapkan hati untuk menerima kembali yang sempat menjauh. Di balik semua hitungan dan kekhawatiran, ada juga kerinduan yang tidak sempat engkau beri nama. Kerinduan itu muncul saat engkau ingin hidup tanpa rasa tercekik oleh kekurangan. Ia muncul saat engkau ingin bisa memberi dengan tenang, memenuhi kebutuhan dengan wajar, dan beristirahat tanpa rasa bersalah. Aku tidak akan mengecilkan kerinduan itu, karena kerinduan sering menjadi tempat doa paling jujur. Pada saat yang sama, aku ingin engkau melihat bahwa kerinduan yang dimurnikan bukanlah keserakahan. Ia adalah panggilan menuju kelapangan. Engkau tidak diciptakan untuk hidup terus-menerus dalam mode bertahan. Ada ritme lain yang sedang dipulihkan, ritme menerima, mengatur, dan hidup dengan lebih utuh. Kadang pemulihan dimulai saat seseorang berhenti memaki prosesnya sendiri. Engkau boleh mengaku letih, tetapi jangan menyebut dirimu gagal. Engkau boleh mengakui belum sampai, tetapi jangan menghapus perjalanan yang sudah dilalui.
Jika engkau hari ini hanya mampu berdiam dan mendengar, itu pun adalah bentuk iman. Ada tempat dalam diri yang menjadi lebih jernih saat engkau berhenti menuntut bukti instan. Di tempat jernih itu, bisikan yang benar lebih mudah dikenali. Dan bisikan yang benar biasanya tidak memecah, melainkan menyatukan bagian-bagian dirimu yang tersebar. Oleh sebab itu, biarkan hatimu tetap tenang, walau belum semua bagian terlihat lengkap. Yang belum terlihat bukan berarti tidak sedang disiapkan. Yang belum datang bukan berarti dilupakan. Dan yang belum selesai seringkali justru berada paling dekat dengan titik baliknya. Aku ingin mengajakmu menatap satu benda yang mungkin ada dekat denganmu sekarang. Entah itu cangkir, jendela, buku, atau layar yang kau pegang. Benda itu sederhana, tetapi hidupmu juga sering disentuh lewat hal-hal sederhana. Engkau tidak selalu membutuhkan kejadian besar untuk menyadari bahwa arah sedang berubah. Kadang engkau hanya membutuhkan satu malam yang lebih ringan, satu percakapan yang lebih jujur, atau satu napas yang tidak lagi dipaksa. Saat itu terjadi, engkau mulai memahami bahwa yang dibangun Tuhan tidak selalu terlihat spektakuler. Ada bangunan yang dibuat dengan kesetiaan kecil, hari demi hari, tanpa sorotan. Aku tahu bahwa di luar sana orang suka cerita yang meledak-ledak, tetapi jiwamu lebih sering dipulihkan dengan cara yang tenang. Engkau mungkin sedang menunggu terobosan, namun yang datang pertama kali bisa jadi adalah keteguhan. Keteguhan membuatmu tetap berdiri ketika emosi mengajakmu goyah. Keteguhan membuatmu kembali mengatur langkah saat pikiran mulai kacau. Keteguhan juga membuatmu menyadari bahwa pintu yang benar tidak memerlukan paksaan. Jika pintu itu milikmu, ia akan mengenali keberadaanmu. Jika rezeki itu memang bagian dari jalanmu, ia akan menemukan cara untuk tiba. Tentu tidak dengan sembrono dan tidak perlu dengan gegap gempita, tetapi cukup jelas bagi hati yang sudah lelah menebak-nebak. Dan saat kejelasan itu mulai muncul, engkau akan mengerti mengapa hari-hari berat tidak sepenuhnya sia-sia. Mereka sedang mengajar tubuhmu cara menerima tanpa panik, dan itu sendiri adalah anugerah. Ada saat ketika orang yang kuat pun akhirnya perlu berhenti menyamarkan getar di dalam suaranya. Mungkin engkau sedang mendengar ini di tempat yang tidak nyaman, atau di saat pekerjaan menekan, atau ketika rumah terasa terlalu sunyi. Aku ingin memberitahumu bahwa keadaanmu tidak menghalangi Tuhan. Justru di dalam kondisi itu, penghiburan bisa terasa paling nyata. Engkau tidak harus memperindah lukamu agar layak dipedulikan. Engkau cukup membiarkannya terlihat di hadapan yang mengerti. Sebuah hati yang jujur lebih mudah dipulihkan daripada hati yang terus berpura-pura tidak apa-apa. Aku rasa ada bagian dari dirimu yang telah lama menahan diri agar tidak menangis di depan orang lain. Bagian itu sekarang boleh bernapas. Ia boleh tahu bahwa ia tidak harus menyelesaikan semuanya malam ini. Ia boleh belajar menunggu dengan lebih tenang dan lebih berani. Saat engkau memberi izin pada dirimu untuk berhenti sebentar, engkau tidak mundur. Engkau sedang mengumpulkan tenaga untuk menerima apa yang memang sedang dipulihkan. Dalam banyak kisah iman, kepulangan selalu dimulai ketika seseorang berhenti berdebat dengan kehausannya sendiri. Rasa haus itu bukan aib. Rasa haus itu adalah bukti bahwa engkau diciptakan untuk air yang lebih bersih daripada yang selama ini kau teguk. Maka jangan takut jika hati mulai rindu pada kelegaan yang benar. Kerinduan semacam itu bisa menjadi tanda bahwa musim lama sedang selesai. Dan saat musim lama selesai, yang baru tidak lagi terasa asing, melainkan seperti rumah yang lama dicari. Sekarang biarkan bayangan itu bergerak di kepalamu, seperti arus air yang mulai menemukan sungai. Bayangan tentang pintu yang sebelumnya tertahan.
lalu perlahan terbuka tanpa dipaksa. Bayangan tentang tangan yang tadinya kosong, lalu mulai menerima kembali apa yang sempat terlepas. Aku ingin membiarkan gambaran itu tinggal cukup lama agar tubuhmu mengerti bahwa perubahan bukan hanya konsep. Perubahan memiliki rasa, memiliki suhu, memiliki cara berjalan melalui dada. Mungkin pada awalnya ia datang seperti angin tipis yang membuat kain di jendela bergerak. Mungkin kemudian ia seperti cahaya yang menggeser warna ruangan. Apapun bentuknya, jangan buru-buru menutup mata terhadapnya. Ada kedewasaan rohani yang lahir ketika seseorang mengizinkan pengharapan tinggal tanpa memaksa ia menjadi bising. Dalam hidup yang terlalu keras, pengharapan yang tenang justru paling sulit dipalsukan. Engkau tidak sedang diminta menjadi orang yang tidak pernah takut. Engkau sedang diajak menjadi orang yang tetap percaya walau pernah takut. Itu berbeda, dan perbedaan itu sangat penting. Yang satu menghapus pengalaman, yang lain menebusnya. Aku percaya engkau mulai merasakan tanda-tanda penebusan itu di tempat-tempat kecil, dalam cara engkau menarik napas, dalam cara engkau memandang hari esok, dalam cara engkau tidak lagi ingin menyerah pada kesimpulan lama. Semua itu adalah pekerjaan sunyi yang berarti. Dan pekerjaan sunyi seringkali menghasilkan pintu yang paling kokoh saat waktunya tiba. Jika bagian ini terasa benar di dalam dirimu, jika gambaran itu seperti air yang menyentuh tanah kering, ketik aku melihat itu di komentar, ketik kata-kata itu sebagai bentuk pengakuan bahwa engkau menyadari sedang ada sesuatu yang dibuka. Aku tidak meminta engkau menjelaskannya panjang lebar, karena yang dibutuhkan saat ini adalah kesaksian singkat yang jujur. Ketik aku melihat itu, lalu kembali padaku. Biarkan kalimat itu menjadi tanda bahwa engkau tidak lagi memalingkan wajah dari pengertian yang sedang tumbuh. Kadang pengakuan paling sederhana justru menjadi jangkar bagi jiwa yang hampir hanyut. Dan setelah engkau menulisnya, biarkan tubuhmu tetap duduk di tempat yang sama beberapa saat lagi. Jangan lari dari keheningan yang baik. Keheningan yang baik menyimpan pesan yang tidak bisa didengar ketika hati terlalu berisik. Saat engkau kembali, kita akan melangkah ke bagian yang lebih dalam. Karena yang sedang diproses bukan hanya situasi luar, melainkan cara hatimu menampung cerita baru. Dan cerita baru sering datang pertama kali sebagai pengenalan yang sederhana, bukan sebagai pameran yang besar. Pengenalan itu cukup kuat untuk mengubah arah pandangmu. Cukup kuat juga untuk membuat langkahmu lebih teguh saat hari berikutnya tiba. Jadi tetaplah dekat dan jangan remehkan apa yang barusan kamu akui. Ada sebab mengapa hati manusia bisa merasa damai meski keadaan belum selesai. Damai bukan berarti semua bukti telah hadir, tetapi berarti kehadiran yang tepat telah mulai dirasakan. Saat kehadiran itu menyentuhmu, engkau tidak lagi memegang hidup dengan kepalan sesempit kemarin. Engkau mulai membuka telapak, sedikit demi sedikit, seperti tanah yang siap menerima hujan. Aku tahu itu terdengar lembut, tetapi justru kelembutan sering membawa kekuatan yang lebih tahan lama. Yang keras bisa pecah, yang lembut bisa menyesuaikan diri dan tetap utuh. Itulah Perhatian, kamu harus bersiap. Sekarang, saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut.
orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.